Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa senang untuk menyampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita, memberikan kenikmatan-kenikmatan untuk kita, apalagi itu yang namanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Juga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam marilah juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dimanapun berada, membaca sholawat itu sangat penting sesungguhnya untuk kita. Di samping tentu setiap bacaan sholawat itu adalah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 rahmatnya, 10 kebaikan, satu sholawat saja. Juga itu untuk menyambung ruh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengkaitkan ruh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada kesadaran, kegembiraan di dalam hati kita untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab radhiyallahu anhu, menyampaikan bahwa nanti di yaumil akhir itu Nabi Adam alaihi salam itu melihat ada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digiring oleh malaikat menuju neraka. Lalu Nabi Adam alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wahai Nabi Muhammad, aku melihat ada seorang umatmu yang sedang digiring oleh malaikat menuju neraka." Demi mendengar kabar itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berjalan mengejar umatnya yang sedang digiring oleh malaikat menuju ke neraka itu. Dikejar, lalu berhenti. "Wahai malaikat, berhenti. Itu engkau sedang membawa siapa?" Malaikat tahu bahwa Nabi Muhammad menghentikan membawa seorang umatnya menuju neraka. Lalu malaikat berkata, "Wahai Nabi, aku hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat Jibril, malaikat yang menggiring umat Nabi Muhammad itu mendengar sebuah suara bahwa ikuti apa yang menjadi kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berkata bahwa kembali umatku itu ini sudah ditimbangan di mizan bahwa berat amal buruknya itu lebih berat dibanding amal baiknya. Maka ia dibawa ke neraka, bawa kembali untuk ditimbang kembali. Malaikat akhirnya mau membawa kembali umat yang sudah digiring ke neraka itu untuk ditimbang kembali. Ketika ditimbang kembali ternyata benar bahwa amal buruknya lebih berat dibanding amal baiknya. Maka otomatis secara hukum dia mesti dibawa ke neraka dahulu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan secari kertas dari balik pakaiannya, lalu ditaruh di timbangan, di bagian timbangan yang amal baik itu. Ditaruh di atasnya secari kertas. Kemudian ditimbang itu, timbangannya itu berubah. Yang timbangan amal baiknya yang sebelumnya di atas, karena lebih berat amal buruknya, itu turun ke bawah, amal baiknya turun ke bawah. Nah, kata Nabi Muhammad, sekarang berat amal baiknya.
Kemudian orang yang dibawa itu kaget. Kaget sekali sekaligus senang. Ternyata sekarang setelah ditambah selembar kertas itu berat amal baiknya. Siapakah engkau wahai Tuhan? Si seseorang ini meyakinkan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kau kenal sama aku? Tidak, akulah Nabi Muhammad. Orang itu kemudian setelah mendengar Nabi Muhammad disebut beliau adalah Nabi Muhammad, senang sekali mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan terima kasih, menunjukkan rasa senangnya. Lalu ia bertanya, wahai Nabi, secari kertas apakah itu yang kau letakkan di timbangan amal baikku sehingga menjadikan berat itu? Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah catatan bacaan sholawat yang dahulu ketika di dunia senang engkau baca. Dan sekarang menjadikan amal baikmu menjadi berat di sini. Sahabat, dimanapun berada, bahwa membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan barangkali mungkin perbuatan-perbuatan amal baik kita tidak menjadi berat, menjadi diberatkan dengan bacaan sholawat itu. Sholawat itu melengkapi kekurangan-kekurangan kita, menggenapi kekurangan-kekurangan kita di akhirat, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senang untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dunia kita beruntung tersambungnya ruh kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita senang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita gembira untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang senang membaca salawat, beruntung di dunia, beruntung pula nanti di akhirat. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.